Sobat Survivor, selamat pagi dari kota Tanjung Selor. Jadi kali ini kita berada di salah satu usaha gorong-gorong atau usaha paving lah ya di sini. Dan tujuan kita memang hari ini untuk membuat septic tank untuk salah satu warga yang kita kunjungi beberapa waktu yang lalu. Memang sangat membutuhkan septic tank ini untuk kebutuhan toiletnya. Dan ini mungkin kita pernah menyimak video dari Mas Bejo ketemu dengan Pak Wajat. Nah, Pak Wajat lah yang kita rasa layak untuk mendapatkan bantuan kali ini untuk pemasangan septic tank. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Mariono. Pak Mariono. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, ini mau mau memesan gorong-gorong atau apa sih namanya nih Pak? Iya, gorong-gorong. Oh, gorong-gorong ya. Sapi tank gitu ya. Buat septic tank. Jadi idealnya berapa sih Pak kalau untuk pemasangan septic tank itu? Berapa Pak? Berapa kedalaman biasanya Pak? Itu ada yang 3 cincin itu 1,5 meter. Ada yang 4 cincin itu 2 meter. Oh gitu. Ah. Jadi untuk sebuah rumah kecil dengan satu orang kayaknya cukup dua gorong-gorong cukup Pak ya? Ya cukup aja kalau Cukup, Pak, ya? rumah kecil. Yang ukuran-ukurannya kalau boleh tahu ukuran apa aja Pak yang Bapak sediakan di lahan Bapak ini? Yang ini ukuran 80 sama 1 meter. Oh 80. Yang ini ukuran berapa ini Pak? 80 ini. Terus dikasih nomor ini maksudnya apa Ini nih Pak? tanggal ini Pak. Oh bukan nomor produksi Pak ya? Nah, tanggal pembuatan. Oh. Supaya tahu keringnya gitu nah Pak. Oh begitu ya. Kalau sudah banyak kan kalau nggak ada tanggalnya ini berapa hari gitu kan nggak tahu gitu. Mohon maaf Pak Mariono, ini sudah usaha ini berapa lama Pak usaha buat gorong-gorong ini Pak? Saya sejak tahun 2012. 2012 Pak ya? Nah, berarti 9 tahunan ya. Sebelumnya apa Pak, usaha apa Pak? Kalau boleh tahu? saya sebelumnya kerja buruh Pak. Buruh ya, kemudian memutuskan berani berbisnis ini Pak ya? Karena sudah usia agak tua. Kalau dulu buruhnya kan kerja bangunan apa itu kan, sudah manjat-manjat tuh agak kurang, agak takut-takut sedikit kan. Jadi saya dialihkan ke ini, membuat gorong-gorong ini kan rencana cukup di rumah aja. Iya. Ini dalam sini ada apa, besinya kah Pak atau? Kalau untuk sapi tank nggak ada Pak. Oh nggak ada. Tapi bakal aman nggak sampai di tujuan kalau? Aman aja. Aman aja ya. Aman aja. Jadi ada kendaraan nanti yang angkut, terus pemasangnya juga sudah ada Pak ya? Ada kendaraan L300 sama pemasangannya juga ada. Biasanya berapa lama sih Pak pemasangan itu? Kalau pemasangan itu nggak lama ya, 1 hari tergantung dari lokasi tanah. Kalau tanahnya itu agak enak, nggak ada kayu di dalamnya, itu ya setengah hari selesai. Kayaknya lahannya agak gambut Pak, jadi kayaknya lebih cepat Pak ya? Itu yang agak gambut itu yang tergantung kalau ada kayu di dalam. Oh kayaknya semoga nggak ada lah Pak. Ya, kalau nggak ada nggak ada kayu, kalau tanah gambut itu memang agak cepat ya. Tantangannya pada saat pemasangan itu apa sih Pak kalau biasanya kalau Bapak temui? Tantangannya itu itu yaitu kalau ketemu kayu di dalam atau airnya besar itu. Iya, tapi nggak pernah sampai kayak ada gas keluar gitu, nggak ada ya? Nggak ada, karena kedalamannya kalau septic tank paling cuma 2 meter aja paling dalam. Berarti kalau ini bisa untuk sumur juga dong Pak ya, berarti ya? Bisa juga untuk sumur. Kalau biasanya rata-rata kedalaman untuk sumur sudah bagus airnya itu berapa Pak? Itu tergantung lokasi tanahnya. Kalau tanahnya agak rawa, paling 4 atau 5 sudah. 4 atau 5. Jadi total biaya berapa tuh Pak kira-kira? Kalau yang 5 itu, kalau yang 1 meter, kalau 1 meter kan dihitung per bijinya 600 sama masangnya. Kalau yang ini kan 500, yang 80. Oh gitu. Ya. Jadi ini saya ada lihat itu gorong-gorong itu apa, untuk jalan kah Pak yang di ujung sana? Panjang kecil panjang untuk jalan. Oh untuk jalan ya. Ada paret-paret kecil gitu kan. Nah itu pakai itu. Kalau itu ada besinya. Ada besinya pasti ya. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak ada. Ini setengah meter Pak ya? Ya setengah meter ini ketinggian. Setengah meter ya ketinggiannya. Ya. Oh gitu. Jadi bisa habis berapa tuh Pak kalau untuk sumur kedalaman 5 meter tuh Pak? Berapa? Berarti ada 10 gorong-gorong Pak ya? Kalau 5 meter 10. 10. Ya. Berarti kira-kira berapa biayanya tuh Pak? Sama ongkos pasangnya sama ongkos galinya? Sampai ongkos pasang itu kalau sampai 10 gorong-gorong itu, karena kalau yang hitungannya lebih dari 5 itu beda harganya. Oh beda. Nah, karena kan makin ke dalam makin risikonya makin tinggi gitu ya. Gitu. Kalau masih 4 itu masih sama. Masih sama. Baik Pak, kita ke tujuan awal kembali nih Pak. Jadi saya ada salah satu warga yang kemarin
ketika kita tanya kebutuhannya itu katanya butuh pasang gorong-gorong Pak. Jadi kita gorong-gorong septic tank gitu ya. Jadi kita kayaknya cukup 2 ini cukup Pak ya, karena beliau tinggal sendiri. Oh cukup aja. 2 berarti 1 meter dan juga penutupnya. Ya sama penutupnya. Total semuanya itu berapa Pak? Kalau 2 sama penutupnya sama pemasangannya itu 1.200.000. 1.200.000. Orangnya sudah ada berarti ya Bapak, sudah yang kesana nanti itu tidak dikenakan biaya lagi untuk pemasangannya. Karena itu sudah transportnya apa segala kan dari sini. Oh sudah ada semua sudah ya. Baik 1.200.000 Pak ya. Itu cuman pasang ininya aja, tapi kalau masalah pipa ini kan yang punya rumah yang masangnya. Oh ya benar. Iya betul itu. Cuman mungkin kendalanya itu Pak kalau seperti pemasangan gitu, terus toiletnya sudah pernah dipakai gitu Pak ya. Iya nggak sih Pak? Terus minta didalamin, itu kayaknya nggak bisa Pak ya? Kalau gitu nggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau sudah dipakai minta dalam nggak bisa, terkecuali minta dibuatkan lagi sebelahnya. Itu ya. Kalau ini sedang ngecor apa ini Pak kalau boleh tahu? Ini buat juga, gorong-gorong untuk sapitin juga. Gorong-gorong ya. Jadi kalau nggak salah kemarin saya pasang gorong-gorong, kayaknya pesan dari Bapak ini kemarin kayaknya kalau nggak salah. Ada satu kayaknya adiknya Bapak kah atau kakaknya Bapak yang bertugas untuk memasang, bukan ya? Yang untuk memasangnya adik saya. Itu berarti kemarin sempat ke rumah, berarti pasang juga di rumah di Tiga Tawai. Kayaknya banyak pesanan di sana juga Pak ya. Oh iya. Kalau Tiga Tawai itu memang banyak yang pesan di sini ya. Untuk pemasang kan adik saya yang namanya Miswadi itu. Oh iya benar-benar. Yang masang sama ada satu teman lagi satu. Pak kalau boleh tahu Pak Marion ini asalnya dari daerah mana kemarin Pak? Saya dengar logatnya kalau saya sedulur ya. Dari Jawa Timur. Oh dari Jawa. Oh Trenggalek. Iya. Kemarin merantau kah atau trans awalnya Pak? Merantau. Oh merantau ya. Ya nekat merantau alasannya apa kemarin Pak kalau boleh tahu? Karena di Jawa itu ya maklum sudah tidak ada tanah, bahkan jadi kalau dulu namanya petani itu kan harusnya punya tanah, tapi di Jawa tidak ada. Oh gitu. Orang tua dulu memang mungkin kurang cari tanah, jadi lari ke sini untuk masing-masing ada tanah yang agak luas gitu loh. Iya. Jadi ini rumah Pak Mariono ya, luar biasa. Jadi emang saya dengar-dengar dari teman-teman katanya memang di Trenggalek ini, mohon maaf ini agak kering Pak ya lahannya ya. Kalau Trenggalek kering karena ya? tanahnya kan gunung-gunung gitu. Oh gitu. Baik, kita boleh lihat nih Pak, ini penutupnya Pak nanti Pak ya? Ya ini penutupnya untuk yang 1 meter sama yang 80. Oh 80 ya, baik. Kita boleh lihat lagi di sini. Ini boleh dilihat Pak prosesnya Pak biasanya. Boleh. Silakan aja, enggak apa-apa. Ini percetakannya ini mungkin yang modal paling mahal mungkin Pak ya? Ya kan mahal nih karena 6 jutaan ini satu set. Satu set itu, dan Bapak punya 2 set ya Pak ya? Ya 2 set yang Jadi modal utama lah gitu Pak ya? Modal utama ini. Kalau tenaga kerja berapa orang sih Pak? Satu aja. Satu aja ya? Satu aja untuk nyetak ini. Kalau ini pas enggak ya saya sendiri. Bisa Pak ya? Maksudnya enggak terlalu berat seperti buat batako atau lainnya Pak ya? Ya sama aja kayak buat batako sama aja namanya. Cuman kalau ini kan ngecor batako kan nyetak gitu. Itu akan lebih mudah bila mana ada mesin seperti apa Pak yang Bapak butuhkan? Misalnya ada mesin untuk ngaduk semen kah atau sejenisnya? Atau malah juga tidak perlu gitu, malah merepotkan? Kalau ini sebetulnya kalau cepatnya tuh pakai molen, cuman karena sedikit-sedikit kita agak ribet juga pakai molen itu. Jadi enak deh langsung manual gini aja. Iya. Jadi luar biasa ya. Bapak berada di lokasi yang sangat strategis sebenarnya, yaitu di tidak jauh dari kota dan tidak jauh juga dengan perumahan-perumahan gitu Pak ya. Perumahan-perumahan kan dekat. Terus bagaimana Pak dengan persaingan Pak? Apakah sudah banyak juga yang buka usaha yang sama? Sekarang banyak sekali sudah. Di awal-awal tahun 2012? Itu baru saya sendiri yang buat di sini. Jadi sekarang sudah makin ramai Pak. Ada teman lagi buat gitu. Ya, tapi alhamdulillah namanya rezeki itu Allah yang membagikan. Betul. Gitu, ya. Apalagi Bapak tidak akan terlalu sulit sebenarnya untuk mendapatkan pelanggan karena perumahan-perumahan ini semakin ramai di Tanjung Selor Pak ya. Namun yang paling penting itu Bapak selalu sehat Pak ya, dan keluarga. Sehat. Dan apalagi juga, nih untuk pemasangan ini harusnya pertanggungjawabnya itu yang paling penting. Pertanggungjawabannya betul sekali Pak. Walaupun agak sulit, kita tetap bagaimana supaya bisa masuk kan. Terkecuali kalau memang sudah tidak bisa sama sekali apa boleh buat. Baik. Jadi kalau kita kayaknya sudah ada beberapa rumah di dalam yang sudah memasang, jadi artinya kayaknya jalur masuk sampai ke dalam itu bisa lah Pak.
Kalau yang di mana itu? yang tempatnya Pak siapa namanya tadi? Jalan apa? Haji Darwis itu, jalannya bagus Mas. Jalan Haji Darwis ya. Iya, nanti kita pesan satu paket. Ini gimana Pak? Saya bayar di muka dulu kah atau? Kalau untuk pembayaran saya ndak sulit, maksudnya itu dibayar dulu boleh, Setengah dulu boleh gitu? Setelah dipasang boleh. Saya kayaknya bayar setengah dulu kayaknya Pak. Saya bayar Boleh, setengah dulu. boleh. Pak, terima kasih banyak Pak ya, Pak Mariono. Iya, sama-sama. Ternyata ini luar biasa. Dari seorang buruh awalnya, Iya. buruh bangunan atau buruh apa Pak? Saya buruhnya itu serabutan. Oh, serabutan. Buruh bangunan, buruh aspal, jalanan, apa itu, cari batu dulu gitu. Iya, dan sekarang sudah menikmati masa tua dengan usaha ini Pak ya. Usaha ini. Anak-anak sudah pada dewasa semua Pak ya? Belum, baru anak saya 5, baru 2 yang sudah dewasa keluarga. Yang 2 masih kuliah di Samarinda. Oh gitu ya, artinya mereka sudah mulai bisa berpikir mandiri untuk usaha sendiri gitu Pak ya? Iya. Baik, baik Pak Mariono, kita segera selesaikan transaksi dan mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol juga nanti kalau sudah di sana nanti. Terima kasih banyak Pak sudah membantu operasional kita dan semoga Bapak selalu sehat dan usahanya semakin lancar Pak ya. Amin, amin. Baik Sobat Survivor dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita dengan pengusaha gorong-gorong dan juga paving lah di sini ya. Dan tetap semangat buat Sobat Survivor, tetap survive untuk selalu membagikan pengalaman-pengalaman inspiratif dari Kalimantan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.